Di belakang aku ini bedeng-bedeng yang dibangun untuk sementara. 2 tahun lagi mungkin mereka akan digusur dan dibangunkan rusun di situ Jakpro PP untuk sebagian masyarakat. Untuk masyarakat yang tidak dapat rusun, mereka kadang ada yang pindah ke Bekasi, ke Bogor, dan beberapa hanya tinggal di daerah sekitar sini. Salah satu hal yang baik ketika penggusuran terjadi, dulu di Ancol ini adalah komunitas yang rentan dan banyak banget narkoba dan prostitusi. Jadi banyak kafe-kafe gelap, di mana dulu ketika Surabaya diganti menjadi geng Doli itu dibubarkan, banyak dari yang tinggal di geng Doli pindah ke sini. Nah, untuk anak-anak, komunitas seperti itu sangat tidak baik. Jadi ketika kita melakukan bimbel, anak-anak pulang ke rumah melewati kafe-kafe gelap ini. Sekarang, puji Tuhan dengan perpindahannya lokasi karena penggusuran, mau tidak mau, ternyata ada sesuatu yang baik yang terjadi, di mana anak-anak ini bisa berkembang tanpa komunitas berikut. Pak Thomas, sudah lama Pak Thomas. Kayak mimpi ya. Berapa tahun? 3 ya? Lebih lah Pak, 4 tahun mungkin ada ya, sebelum COVID. Iya, ini akhirnya kita pindah sini. Luar biasa. Hai. Itu Nanda sudah gede. Nanda sudah besar. Wow, semuanya tinggi-tinggi sekali. Kasih aku pelukan dong. Semuanya. Kau pakai baju hitam-hitam? Iya. Tahu gitu aku pakai hitam semua juga. Cantik-cantik sekarang semuanya. Udah selesai bimbelnya? Baru selesai Kak. Oh, yang mengajar siapa? Steven Nandes sama ini nih, ini lagi di training mereka ini untuk itu. Terus tadi ada tamu kita, ada Grace, itu yang nanti bakal bantu di sini sama temannya. Ya. Keren. Kenalin aku Tamara, temannya Pak Thomas dan teman-teman di sini. Aku April, aku Rasya, Kasih ya. aku Kanisia, aku Eben, saya Doni, Kuning. aku Gedi, Gladys. saya David, Davin. Ya. Riza, saya Kesia, saya Marvel. Jadi anak-anak yang lama waktu kita waktu dipindahin banyak yang hilang. Iya, Karena iya. ada yang tinggal di Bekasi, ada yang ke Kelapa Gading, ada yang ke mana ke Bogor. Dipindahin ya. Tapi kita pindah ke sini ya, Tuhan itu luar biasa. Nah sekarang jumlah total anak-anak udah 105. 105. Nah ini Steven nanti sama teman-teman yang lain lagi training yang pakai baju hitam ini untuk bakal jadi ya regenerasi lah buat ini. Kakak sekarang lagi bisnis baju. Kapan-kapan mampir aja. Jadi kakak bikin pelatihan buat menjahit. Yang suka menjahit nanti kita bisa bantu di situ di Serpong kita di Tangerang. Tangerang gitu. Ya udah teman-teman Ya, silakan. latihan. Iya. Tempat lansia yang biasanya mereka tidak mempunyai tempat lagi, tapi kita akan melihat seperti apa tempat yang dibangun untuk mereka. Ini Saya bikin panggung. Ini sebenarnya kandang kambing dulu. Tapi saya bikin kayak gini untuk nampung mereka yang benar-benar anaknya tolak mereka. Gitu. Anaknya tidak mau tinggal sama Tidak mau mereka. terima mereka. Kenapa itu, Pak? Ini salah satunya, Pak Uban. Nah ini tempatnya kayak gini. Pak Uban lagi keluar. Boleh dilihat. Jadi seperti ini dibangun ya. Berarti berapa? Iya, saya bikin 3 kamar. 3 kamar di Ya. sini. Nah, ujung sana dulu ada Oma, tapi Oma ini dia karena keluar terus ditangkap kembali, ditangkap di di penampungan yang di Cipayung. Jadi dia dibagi. Belum bisa dikeluarin karena keluarin kan harus keluarga aslinya. Iya. Ya. Jadi ini ada anak wanita yang dia nyasar di Jakarta. Saya karena kebetulan orang Timor, jadi saya ambil di Wisma NTT, taruh di sini. Tapi dia lagi bantu di depan. Oke. Ya. Jadi dia salah satu pemimpinnya jadi ya. Iya. Ya. Wah. Ini Pak Daniel salah satu Apa? pembina ODGJ. Oh, Orang dengan gangguan wow. jiwa. Iya. Tadi saya sempat lihat ada beberapa orang di dalam ya. Iya. Nah, Pak Daniel di sebelah sini. Jadi dia bantu untuk awasin lansia yang kita
nampung. Sudah ditampung, ya. Karena kan mereka ini kadang-kadang keluar masuknya nggak teratur. Dengan adanya Pak Daniel, jadi mereka lebih teratur. Seperti itu. Terima kasih Pak untuk pelayanannya, tentu sangat diberkati mereka juga. Nah ini misalnya ada bapak ibu yang tidak punya, yang tidak mau pakai lagi mainan anak-anaknya. Ini di sini kami terima untuk donasi. anak-anak bisa habis belajar bermain gitu. Karena di sini memang benar-benar kurang hiburan. Gitu. Ya. Anak-anaknya tapi kayaknya kok nggak banyak ya? Apa banyak? Oh ini tadi karena udah pulang. Oke. Tadi banyak banget ya. Ini banyak sekali. Iya. Ayo. Permisi. Bangun. Jadi ini namanya Joshua, ini Agus, ini si Fendi. Nah ini yang paling parah. Iya. Waktu di Kalimantan itu dia di Keranggen. Karena kan di Keranggen karena dia kalau tangkap tangan orang bisa dipatahin. Terus dia hanya di kebun di Keranggen hanya tinggalkan satu lubang untuk kasih masuk piring. Nanti habis makan dicongkelnya pakai kayu. Karena itu pas kalau di luar Jawa itu stereotip orang tuh melihat kesehatan mental masih sangat belum Iya. teredukasi Pak Iya, ya. jadi mereka malah kayak lebih nyakitin lagi. Nah, Iya. ada seorang bapak yang bukan keluarga dia nonton kan pas saya masuk ke Kemana Pak? sempat di bukan empat mata Oh. sama si Tukul. Iya. Sempat masuk ke situ. Nah, dia nonton. Orang lain nonton, dia bilang, aduh, dia pengen bantu orang ini. Akhirnya dia nabung pelan-pelan. Dia suruh dokter suntik dia antar ke Jakarta. Sampai Jakarta baru sadar lagi. Di Jakarta ketemu sama Pak Thomas. Iya, jadi di sini justru malah nggak apa-apa. Jadi dilepas nggak apa-apa. Dan dia boleh diam, tapi kalau kerja luar biasa ini. Kerja apa kalau boleh tahu saya? Dia nyapu, ada kegiatan apa dia bantu. Luar biasa. Iya. Mungkin memang karena lebih suka lokasinya di sini. Iya, terus Di dia Maluku. kemarin saya bilang, kamu mau pulang nggak ke Kalimantan? Oh enggak, karena Kalimantan setannya lebih besar katanya. Dia yang ngomong kayak gitu. Ya Agus ya. Salam kenal Agus ya, saya Tamara. Makasih semuanya. Mau naik. Jadi ini lebih itu dari yang di sono. Lebih besar Pak? Ya, terus ini tempat mereka. Nah ini mereka bisa santai di sini, di atas. Ini kan 3 lapis baru vinyl lagi. Nah ini kamarnya kayak gini. Ya. Satu kamar berapa orang Pak? Satu kamar 3. Ini berarti 3 orang di sini? Iya, tapi kasurnya dikumpul nanti malam-malam baru dipisah. Oke. Ya. Terus nanti setelah jam 7 pagi kita latih mereka pel, nyuci piring, cuci pakaian. Walaupun nggak bersih, nanti pembina lanjut lagi. Yang penting mereka ada kegiatan. Kegiatannya simple sebetulnya. Simpel, iya. Jadi dari situ mereka latihan. Terus berikut adalah pertemuan pribadi, konseling. Konseling? Iya. Ada konselornya Ada Pak di konseling, sini? ya. Kita. Jadi konseling itu kan kita ambil dari jalan ya, kita nggak tahu dia sakit karena apa. Tapi lewat konseling one on one, pertemuan pribadi itulah nanti dia terbuka. Ini contoh, suatu hari ada satu yang udah sembuh ya pulang. Saya doa, saya pakai doa Pak Bapak, wah dia marah, dia tonjok tembok kan. Terus besok lagi saya doa pakai Bapak, dia tonjok tembok. Nah kayak ada hikmat di otak saya bilang gini, kayaknya dia kepahitan sama bapaknya. Terus ya saya ambil inisiatif, saya minta maaf, saya bilang. Namanya Randy, Kak Thomas minta maaf. Waktu saya minta maaf itu dia berontak. Hari kedua saya minta maaf, tuh setiap hari saya minta maaf. Lama-lama dia bilang gini, iya karena kakak minta maaf saya maafin. Nah waktu dia maafin itu mukanya berubah. Dia bukan kayak orang depresi lagi, dia sembuh dan akhirnya saya pertemukan sama keluarga. Sebetulnya kebanyakan ya Pak, kalau misalnya orang mempunyai kesehatan mental tuh karena tidak memaafkan. Kalau di Alkitab Kepahitan. pun juga bilang kan, Iya. karena kita tidak memaafkan atau ada seperti yang kita masih bergumul dengan dosa. Dosa, iya. Iya. Terus ternyata dia udah sembuh dan dia bawa saya bertemu dengan mamanya. Ternyata papa mamanya tuh cerai. Makanya dia sampai anak pertama dia depresi dan dia turun ke jalan. Dan waktu saya pertemukan dia sama mamanya, akhirnya
mama bapaknya kembali menikah lagi lewat kesembuhannya dia. Wow. Dan kemarin baru mamanya meninggal, tapi mamanya meninggal di dalam Tuhan karena bapaknya itu Kristen dan mamanya seorang, tapi lewat pernikahan kedua kembali ini mereka jadi satu iman dan akhirnya meninggal di dalam Tuhan seperti itu. Wah, luar biasa. Dia kalau Reninya sendiri tadi di bawah? Ya, dia udah kembali ke orang tua karena dia udah sembuh. kembali ke orang Ya. tua. Iya, sudah dibongkar semua. Dia nggak ada siapa-siapa, dia tinggal sendiri. Sudah pada pergi semua. Tinggal saya sama Siti. Siti pulang kampung, saya tidur di situ. Pas lagi tidur emang udah nggak ada tempat, udah diuruk semua kan, udah dibongkarin. Jadi saya ampar karpet. Nggak tahu. Nggak ada lampu lagi, udah mati semua. Udah mati. Itu dari kali 2 ular itu sanca. Besar, Segini. Hah? Sebesar? Iya. sebesar pahanya. Serius? Iya. Jadi jalannya kan sanca, jalannya lambat ya. Iya. Jadi saya harus diam napas dulu karena saya lagi penyakit asma. Waktu itu kan asma kan setiap 2 minggu sekali ya, Mak? 2 minggu sekali napasin, dibeliin Pak Thomas. Jadi saya 3 tahun asma. Saya Terus- pindah ke sini. Tuhan. Terus minggu Udah sembuh. ya, terus minggu malam berikut kita jemput saya kontrakin di situ dulu. Ternyata kontrakannya Bocor, Ah, sampai dapat banjir. wabah. Jadi saya lihat kan kita ada berkebun, ada tanah yang itu. Saya doa akhirnya bikinin tempat. Ini kalau malam-malam di sini nggak ada listrik. Ada. Udah ada. Yang tadinya nggak ada listrik. Iya dulu. Dulu nggak ada Tapi yang itu kan maksudnya yang waktu digusur itu diputuskan lampunya nggak boleh. Nah, ya itu. Iya, jadi akhirnya sekarang diambil keputusan untuk dibaptis. Sekarang malah asmanya total sembuh. Wah, Iya. Puji Tuhan. keren. Sudah sembuh setelah Iya, bertahun-tahun, Bu. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun juga lumayan lama ya kalau. Ya, aduh. Kalau setiap kambuh dia harus pakai bantal yang tinggi, karena kan udah terlalu tinggi, turun lagi. Tapi di sini malah udah nggak pernah minum obat lagi. Nggak pernah beli napasin kayak apa napasin Itu jadi testimoni yang sangat luar biasa. Ya puji Tuhan, mujizatan sekali tuh. Di belakang saya ini banyak sekali ruko atau rusun sementara yang dibangun karena penggusuran dari PT KAI untuk pembangunan Jakarta International Stadium. As a result, banyak sekali warga yang digusur dan pindah. Bahkan untuk mencari listrik saja kadang susah, apalagi tempat tidur. Tempat tidur itu sangat esensial untuk komunitas ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang di sini sedang tinggal. Ada yang dibangunkan rusun, ada yang tidak mendapat apa-apa dan hanya diberikan uang ganti rugi sebesar 2 juta atau 4 juta atau 500.000 yang tidak memungkinkan untuk mereka bahkan menyewa kontrak atau membuat suatu rumah sementara. Di sini kami melihat di mana pekerjaan yang dulu Second Chance Initiative, organisasi saya sudah melakukan pelayanan selama 5 tahun bersama dengan komunitas lokal di sini. Pak Thomas, ada Pak Hendro, ada Oma tadi yang akan kita lihat juga untuk mereka melayani secara setia. Ada bangunan untuk anak-anak rumah bimbel, ada untuk orang ODGJ, orang gangguan jiwa, dan juga ada juga untuk lansia. Tapi yang sangat luar biasa adalah kita melihat pelayanan mereka untuk konseling, untuk membangun komunitas ini selama 18 tahun. Tadi kita melihat ada pelatih-pelatih yang sangat muda, mereka mendedikasikan diri mereka untuk membangun komunitas ini. Yang di sekitar kita banyak sekali sampah, banyak sekali yang masih belum merapi, tapi mereka membangun semangat untuk anak-anak bisa terus bekerja, belajar, dan membangun. Mereka punya harapan untuk masa depan yang lebih bagus lagi.